Halo Sobat Info Papua Selatan, senang sekali rasanya pada hari ini saya Jessica Ardana dan juga Kakak Lambert Cilubun kembali menyapa Anda. Dan hari ini tepat memperingati Hari Noken Sedunia. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait Noken bersama tokoh-tokoh penting dari Papua Selatan. Dengan tema pada hari ini yaitu Noken, Identitas, Nilai, dan Masa Depan Budaya Papua Selatan. Nah, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan yang mulia Bapak Damianus Katayu. Apa kabarnya, Pak? Tuhan, sehat-sehat. Sehat, Bapak. Baik. Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Antoneta Metemku. Selamat siang, Ibu. Oke, selanjutnya Ketua Pokja Agama, Bapak Yohanes Okdinon. Apa kabar, Bapak? Ya, puji Tuhan, baik. Selamat siang. Selanjutnya ada Ketua Pokja Perempuan, Ibu Frederika Debat. Apa kabar, Bu? Baik. Baik. Selanjutnya Ketua Pokja Adat, Bapak Welem Yakas. Selamat siang, Bapak. Baik. Dan yang terakhir ada aktivis perempuan, Ibu Maria Kurupat. Selamat siang, Bu. Ya. Ya, luar biasa. Kita diberikan kesempatan yang sangat baik sekali oleh Pak Ketua untuk berbincang-bincang pada saat ini tentang Noken, ya, pada saat Hari Noken Sedunia. Jadi kemarin waktu dihubungi Pak Ketua itu, saya pikir itu Hari Noken Nasional. Ternyata Noken. setelah kita Noken Sedunia. Jadi Noken ini bukan hanya dikenal di Indonesia saja atau di Papua saja, tetapi sudah dikenal di seluruh dunia. Diakui oleh UNESCO ya, Bapak ya. Nah, itu yang kita coba cerita lebih dalam lagi supaya mungkin masyarakat Papua Selatan ini bisa lebih mengenal tentang apa itu Noken dan bagaimana orang Papua itu melihat Noken itu seperti apa. Ya, kita sharing-sharing santai saja, Pak Ketua izin dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk mencairkan suasana saja, mungkin kita bisa saling cerita pengalaman ya. Saya pikir mungkin dari Bapak atau Ibu bisa cerita sedikit ke kita tentang kenangan atau pengalaman dari Bapak Ibu tentang Noken ini sendiri. Bagaimana mungkin Bapak Ketua atau Ibu pertama mendapatkan Noken itu seperti apa, dan pada saat mungkin waktu masih kecil atau masih muda diperkenalkan dengan Noken ini dengan cara yang seperti apa, ya masing-masing menceritakan pengalamannya saja. Mungkin dari Pak Ketua, izin Pak Ketua. Baik. Ada Lambert dan ada Jessica. Terima kasih untuk memfasilitasi kami MRP Papua Selatan dan juga kami undang aktivis perempuan dalam hal ini Ibu Maria Kurupat yang saya sering sapa Oni. Oni itu dalam bahasa Melayu bilang kakak perempuan. Kakak perempuan. Ya, memang Noken ini juga dalam bahasa daerah kita masing-masing itu nanti sebentar kita bisa sebut. Ini merupakan lambang budaya hampir semua di tanah Papua, di semua tanah Papua. Dan kita di selatan tuh dengan ciri khas masing-masing ini. Ada Asmat punya, nanti sebutannya ini Ketua Pokja Adat, jadi nanti dia akan jelaskan. Ini ya, Mapi punya, Boven punya, Boven juga masing-masing suku ada di sana. Pada intinya, selain Noken itu menjadi lambang budaya, dia juga menjadi tempat sumber kehidupan. Ya, karena di dalam Noken itu segala macam diisi di dalam situ, termasuk dulu kita punya orang-orang tua, tete nenek, ini belum ada kain selendang tuh. Jadi anak itu dipikul dalam Noken. Jadi ada kehidupan di dalam Noken itu. Dalam perkembangan tuh Noken tidak hanya dilihat, dimaknai sebagai sumber identitas budaya semata, tetapi dalam perkembangan itu sebetulnya dia ada sebuah transformasi. Jadi Noken ini juga menjadi alat barter. Di situ ekonomi hadir. Ya, ekonomi hadir. Tetapi juga Noken ini harus kita melihat
dia sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Jadi selain budaya, ekonomi, noken ini dari hutan ini hasilnya, dari pohon-pohon tertentu ini pohon-pohon tertentu. Ya, dia harus terjaga. Kalau pohon-pohon itu hilang, maka noken juga dia akan hilang. Dia harus terjaga dengan baik. Jadi bisa dibilang noken ini sangat bergantung juga dengan hutan. Sangat sekali, sangat. Karena ini hasilnya dari hutan. Ya, misalnya ini dari pohon genemong, itu hutan. Ada yang dari sagu. Ya, jadi harus dijaga. Kalau dibabat habis ya sudah, barang ini juga dia akan hilang. Seperti begitu ada lamber. Ya. Pak Ketua masih ingat tidak kira-kira Pak Ketua punya noken pertama kali itu di usia berapa? Saya sebetulnya gunakan noken sudah lama. Sudah lama ya. Iya. Dan ini warisan mama dengan bapak ini kan sering pakai noken yang kami dalam bahasa Muyu sebut men ini. Men ini. Jadi saya di mana aktivitas saya pasti saya pakai noken ini. Artinya noken ini sudah itu budaya, jadi dia pasti melekat gitu. Iya. Artinya itu juga harus menjadi kewajiban orang asli Papua yang lain, bahwa kemanapun dia harus punya noken satu. Ya. Dan mungkin nanti sebentar direkomendasi, tapi saya mengingatkan bahwa sudah seharusnya kami wajib noken. Di Papua Selatan ini sudah harus wajib noken. Wah, itu ide yang menarik. Ya. Jadi bisa nanti di saat-saat tertentu kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten mewajibkan seluruh masyarakat. Kita mulai dari PNS dulu lah. Yeah. Kami di MRP itu sudah sepakati ada waktu-waktu tertentu kami pakai noken. Ya, batik dan noken itu. Ya, jadi kami di MRP itu ada waktu-waktu tertentu kami sudah tetapkan dalam tata tertib kami untuk menggunakan noken. Mungkin Pak Wele mau menambahkan cerita sedikit tentang noken. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya terkait noken ini. Kalau pandangan saya pada saat saya pertama dilihat ditunjukkan oleh orang tua semenjak saya masih kecil, itu noken ini kan itu pandangan saya yang saya sempat melihat yaitu itu untuk mengisi makanannya itu hasil bumi. Salah satunya ya ketika kedua orang tua atau satu keluarga pergi ke hutan, ya itu kan ada niat dan tujuan yaitu pergi pangkul sagu contoh. Jadi pangkul sagu itu ya alat untuk bisa menokok sagu itu dilengkapi dari rumah itu sudah harus diisi. Jadi kesiapan noken itu ya ketika masuk di hutan itu dipakai. Bagaimana sampai dengan proses pangkul sagu, tokok sagu sampai dengan ramas dan sorenya itu bisa itu kembali ke noken. Jadi menurut saya pribadi selaku ketua Pemda adat Majelis Rakyat Papua Selatan, ya noken itu sangat berfungsi itu ketika untuk bisa mengisi makan. Ya terus noken itu juga punya makna juga secara adat. Ya, itu ada batasan. Jadi itu juga nokennya modelnya seperti apa? Kalau noken yang saya katakan ini, itu dia modelnya itu kan besar, itu bisa mengisi makan. Sementara noken yang seperti saya ada pakai, ini kan secara adat ini kan ada batasannya. Ya, kalau noken yang untuk kita isi makan, itu dia tidak ada variasi yang begini, itu dia polos. Tapi kalau yang saya pakai ini dia punya makna besar. Ini ada hubungannya dengan alam, hubungannya dengan kehidupan. Ya. Ya, kalau yang ini ya dia punya garis-garis, dia punya warna-warni, ada tipe sekat-sekat ini maknanya ada. Ya. Terus yang bisa dipakai seperti begini dengan posisi saya pakai itu adalah orang-orang yang sudah dikukuhkan. Iya, menjadi tokoh muda, tokoh adat, pengganti daripada orang-orang tua kita yang sudah mendahului, yang sudah meninggalkan beberapa jabatan-jabatan yang ya tokoh-tokoh yang terpenting dalam mungkin bisa bicara terkait sejarah.
terus dia punya turunan mungkin mengganti daripada tetenya atau bapaknya, ayahnya yang mungkin dia meninggalkan jabatan itu, yang mungkin dalam satu keluarga itu juga tidak terstruktur, maksudnya karena dia kakak jadi kita kasih ke kakak, tidak. Itu adat kita ini kan tidak seperti begitu. Dilihat dari kakak sampai dengan anak pertama sampai dengan yang terakhir. Kalau memang di situ mendapatkan ada satu anak saja dari mungkin yang anak kedua atau ketiga, dia memungkinkan bisa mengganti jejak daripada orang tuanya atau tetenya. Ya sudah, itu diberikan. Maka makna daripada noken. Iya. Ya, mungkin saya sama dengan beberapa suku dan 4 kabupaten lainnya. Itu saja mungkin tambahan dari saya dan waktu saya kembalikan. Iya, siap. Oke, artinya tidak hanya tas saja tapi memiliki makna juga ya Pak ya. Nah, kalau untuk saat ini bagaimana peran noken ini sendiri dalam identitas orang asli Papua, khususnya di Papua Selatan? Saya sambung ini tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Pokja Adat. Ya, ini saya bawa 2 jenis noken ini. Ada yang kecil dan yang besar. Kalau yang ini nih misalnya ini saya langsung jelas kasih tahu yang tadi kecil. Kalau kecil itu untuk isi barang-barang yang seperti apa, dompet, terus tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua. Kalau yang besar itu untuk isi makanan ini. Ya, isi makanan, bahkan anak kecil juga bisa. Nah, sementara noken dalam perspektif orang Papua Selatan, saya pikir untuk 4 kabupaten ini sudah itu clear, itu budaya, jadi itu kita wajib gunakan. Ya, sehingga sudah saatnya juga harus pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten harus mencanangkan wajib noken. Wajib noken di Papua Selatan. Di Papua Selatan. Untuk hari-hari besar. Hari-hari besar. Ya. Bahkan sekarang kita lihat sudah bentuk kreativitas. Rambut-rambut itu sekarang cewek-cewek mereka lebih topi keren dengan menggunakan sanggul noken, itu justru lebih tampilannya justru lebih bagus. Lebih elegan. Ya. Sekarang baju sudah menggunakan noken, itu sudah luar biasa. Di satu sisi kan tadi saya sebut ekonomi kan terdongkrak di situ. Dan kalau ini ya pemerintah provinsi, kabupaten sudah harus mencanangkan untuk kita gunakan atau noken. Namun sejauh ini yang kita lihat juga sudah mulai jarang ya Pak ya yang menggunakan noken. Nah, kalau sekarang ini kekhawatiran terbesar Bapak dan Ibu semuanya nih terkait noken nih apa nih? Dan mungkin harapannya ke depannya seperti apa? Kalau mungkin izin Pak Ketua, Pak Ibu yang mulia, izin tanggapan dari saya. Ya. Ini ya, sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi, Ketua Pokja Adat ya Majelis Papua Selatan, ya untuk mengingatkan untuk kita semua ya. Ini kalau ada penggusuran hutan, eksploitasi besar-besaran, ini bahaya. Ini justru ya bukan hanya faktor kepada iklim, tapi kemudian itu bisa secara kita kan adat kita ini, apalagi yang noken hari ini yang kita bicara, ini tetap akan menjadi problema utama. Ciri khas kita tidak akan nampak kemudian kalau hutan kita sudah dibabat, sudah monoton dengan ekonomis, sudah tidak memandang ini, tetap akan mengganggu juga. Ya. Dan itu anak cucu kita generasi ke depan, mereka akan merasa kewalahan, tidak seperti semula yang saat ini hari ini kita ya melihat, dan dampak-dampak yang akan ke depan ini sangat memprihatinkan. Ini mesti kita juga harus bicara dan kita tidak bisa diam. Artinya isu lingkungan ini juga menjadi salah satu faktor kekhawatiran ya. Namun jika tidak ada hutan, apakah noken ini tetap bisa diproduksi Pak? Atau tidak bisa? Ini bahan bakunya kan dari alam. Dalam. Kayu, dari sapi. Oh iya. Bahan bakunya. Berarti kita bisa bilang tidak ada hutan, tidak ada noken, adat pun bisa punah. Identitas hilang. Karena kalau izin, misalnya begini, saya Muyu, saya pakai men ini, itu langsung orang sudah tahu, oh dia orang Muyu. Kalau misalnya yang mulia pakai noken, seperti noken seperti ini, oh kita sudah tahu itu orang Asmat. Begitu. Jadi iya, jadi noken
di masing-masing suku itu ada. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa oh ini dia dari suku ini dia dari suku ini dari suku ini, kita langsung bisa tahu. Begitu. Jadi kalau seorang Muyu, oh berarti orang Muyu ya. Iya, seorang Muyu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang penggusuran atau penebangan atau mungkin sekarang ada hutan digundulkan, itu berarti pohon-pohon yang untuk menghasilkan bahan bakunya itu juga hilang, dan juga identitas kita hilang. Secara otomatis. Dan anak cucu kita ke depan mereka tidak tahu pohon pohon men lagi, pohon genemo tuh yang mana, sagu tuh yang mana, itu kan pasti lo tidak tahu. Pohon Kalau pandan. Ya, balinjo. Pohon pandan itu pohon yang pandan itu yang mana, karena sudah habis, sudah hilang. Begitu. Jadi ini harapan supaya kalau bisa tuh kita tanam kita tanam kembali. Misalnya genemo kita tanam, sagu kita tanam, atau kulit kayu yang lain, pohon-pohon yang bisa bikin noken kita tanam. Itu harapan. Ya, mungkin kembali ke saya. Kalau masukan saya dari Pokja Perempuan, saya berharap begini. Dengan mengingat perkembangan zaman modern sekarang pesen di mana-mana, pembongkaran hutan, dan ini juga perlu ada kesadaran dari masyarakat kita. Kan bahan dari noken ini semua dipakai dari bahan-bahan alam. Nah, bagaimana ada kesadaran dari setiap suku-suku yang ada yang biasa buat noken itu, kalau bisa pohon itu dibudidayakan, kalau bisa pemerintah itu anggarkan untuk buat program penanaman, begitu, sehingga ke depan itu, karena pohon ini dia tumbuhnya itu lama, begitu. Jadi kita target 3-4 tahun ke depan, kita tidak mengharapkan yang di hutan, tapi kita juga sudah punya penanaman pohon-pohon itu, dan kita juga sudah bisa kelola untuk menghasilkan, begitu. Nah, ini perlu ada membangun pemahaman terhadap masyarakat kita. Jangan kita terlalu mengharapkan kepada alam yang ada, tapi bagaimana juga kita bisa menciptakan hutan, bisa menanam seperti itu. Ini perlu saya tegaskan lagi, ini perlu diprogramkan, karena kami ini otonomi khusus untuk menyelamatkan kepentingan orang Papua itu kita harus berpikir dengan jeli. Nah, hal ini perlu dibicarakan bersama. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan itu harus tanam, tidak bisa tidak. Iya, seperti itu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, saya bilang bahwa memang untuk melindungi budaya ini berarti hutan itu harus kita jaga, Lestarikan, harus kita lestarikan, jaga, lakukan penanaman kembali, reboisasi. Kalau dari kakak mungkin bisa menambahkan sedikit. Mungkin saya tambahkan dulu, kita Oh iya, berpikir. siap. Baik. Dari Ibu Antoneta ya. menambahkan. Jadi berbicara tentang noken itu, mohon maaf, saya ini sudah lahir besar di Asmat, sehingga saya menggunakan nama Ese. Kalau di Asmat bilang Ese itu artinya noken. Noken itu identik dengan perempuan. Bagaimana noken itu berguna bagi perempuan mencari makan, harus diisi di noken. Terus noken juga itu mengisi makanan dan menyimpan sesuatu, uang atau anak kecil punya urusan apa, atau mungkin alat pangkor sagu yang mungkin ke hutan atau hasil kebun, hasil sagu, ada hasil apa. Jadi noken di Asmat sana itu diambil dari sagu, pucuk sagu, lalu dipintal dan dibuat hiasan noken. Ini contohnya, ada manik-manik, ada hiasan bulu-bulu. Biasanya itu ada bulu-bulu ini, kasuari, bulu burung, apa itu. Jadi dia punya hiasan warna-warna juga diambil dari alam. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hitam. Itu ada alam yang membuat mereka bisa warna-warni, tidak dari warna-warna yang top dari luar. Sehingga noken ini ciri khas. Di Asmat sana kalau pesta budaya, itu ada istilah akan ada 1000 noken. Nah, mereka di sana nanti ada jual macam-macam noken, entah noken asli atau noken yang macam begini juga ada di Asmat. Ada kampung-kampung tertentu, Awiu, Yefuwagi, itu mereka pakai noken yang dari gaharu. Nah, selain mereka dari yang genemo, tetapi juga ada dari
gaharu, noken gaharu di situ. Sehingga di sana itu ada beberapa warna. Maksudnya ada yang kalau dari Asmat ya mereka pakai dari pohon pandan, ada yang dari pucuk sagu, ada yang itu. Di sana juga saya lihat noken itu dia kan ada beberapa bukan beberapa kepentingan, tapi ada beberapa kegunaan. Misalnya noken ini sebagai alat penerima tamu. Kalau di Asmat sana ada toko yang datang, berarti noken itu dikasih. Itu artinya ada alat untuk menjamu tamu, perdamaian di situ dikasih noken. Juga alat noken itu dibuat sebagai alat untuk hiasan. Ketika ada orang goyang, pesta, orang bisa lihat, oh ciri khas yang macam tadi Pak Ketua Pokja sampaikan bahwa ini orang-orang tertentu saja yang bisa pakai noken di depan. Anak muda tidak boleh, tidak bisa anak-anak sembarang. Jadi kalau lihat di Asmat tidak ada anak kecil-kecil atau orang-orang muda yang pakai noken di depan. Mereka selalu di samping, yang di samping depan itu hanya khusus orang yang sudah dikukuhkan. Jadi budaya, di pelestarian budaya itu penting sekali dengan noken ciri khas. Terbaik juga menjadi alat mencari nafkah. Karena noken inilah yang mama-mama anyam di rumah. Ada yang datang karena di sana ada 100.000, 200.000. Ekonomi keluarga ini akan berkembang ketika tamu-tamu datang. Mereka akan cari mana noken. Di situlah mama-mama akan jual. Maka di sana itu perlu ada satu wadah, suatu tempat untuk mama-mama harus jadi tempat untuk macam tempat untuk galeri seperti itu. Itu yang belum ada di Asmat saya lihat. Sehingga tamu pulang ada oleh noken. Karena noken di sana itu pasti beda dengan noken-noken yang lain. Itu yang tadi yang saya inginkan. Tapi saya setuju bahwa memang harus ada satu perda yang mengatur bahwa setiap hari Kamis wajib menggunakan baju batik Papua sudah langsung satu paket dan noken Papua. Itu saja. Terima kasih. Artinya tadi hari khusus itu juga nanti akan didorong oleh MRP. Iya. Ya siapa tahu mungkin besok bisa ada perdasus tentang Iya. itu. Iya, sepakat. Pak John mungkin bisa menambahkan kira-kira bagaimana ya MRP dalam mendorong supaya anak-anak muda ini juga aktif dan berpartisipasi dalam pelestarian noken ini seperti apa? Pertama sekali itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah menciptakan manusia dan tanahnya dan tatanan kehidupannya. Salah satu adalah pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal itu adalah bagaimana orang asli Papua itu bisa berkreasi menciptakan sesuatu yang benar-benar bermakna bagi diri mereka. Wujud nyatanya itu adalah noken dalam versi bahasa yang digunakan mungkin di Papua Pegunungan, Papua Tengah itu noken. Kalau misalnya versi Papua Selatan itu ada yang misalnya dari Moyo bilang men, Jowo, terus dari Awio bilang itu motu, kemudian dari Asmat, ese, dari Kimam apa? Nah, berbeda-beda penyebutan tetapi fungsi dan maknanya itu sama. Tentunya adalah noken itu identik dengan harga diri martabat orang asli Papua. Di dalamnya di situ ada perempuan. Perempuan adalah jantung daripada pergerakan semua kehidupan yang ada di tanah Papua. Sehingga noken ini menjadi simbol bagaimana kita memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada perempuan. Karena mereka adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, UNESCO pada tanggal 4 tahun 2012 kemudian menetapkan noken sebagai warisan dunia. Itu adalah sesuatu yang sangat terdesak dengan pergerakan dan pergeseran perubahan dunia, di mana pengejaran terhadap ekonomi ini berdampak terhadap pengerusakan lingkungan yang begitu maha hebat. Sehingga ini ditetapkan sebagai satu simbol di mana dunia harus mengkampanyekan noken itu sebagai alat untuk mengkampanye bahwa pelestarian lingkungan sangat penting sekali. Meskipun ada gencaran ekonomi, dari ekonomi global kemudian pembangunanisme, orang berpikir bahwa mungkin lewat pembangunan modern, kemudian itu manusia bisa maju, tapi ternyata kemajuan itu mengakibatkan konsekuensi yang begitu besar. Sebuah tatanan kehidupan terancam untuk hilang. Sehingga noken ini dilestarikan dalam rangka untuk menjaga itu. Nah, ya itu yang saya lihat dari perspektif agama, sehingga noken ini tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang kemudian bisa dilaksanakan oleh pemerintah, tapi semua komunitas, baik itu basis agama,
kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadikan noken ini sebagai satu tools, satu alat kampanye untuk melestarikan lingkungan. Nah, itu menjadi simbol utama yang harus kita lihat, sehingga pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan harus benar-benar mempertimbangkan sisi lingkungannya. Sisi lingkungan itu bukan hanya berdampak kepada alam, tetapi manusia dan tatanan kehidupan itu akan terancam. Oleh karena itu, noken ini harus benar-benar dia lebih komprehensif, kita melihat lebih luas. Nah, cakupannya itu. Nah, ini yang saya lihat bahwa simbol satu satu simbol di dalam itu terdapat kekuatan yang bisa kita pakai untuk mengatakan kepada dunia bahwa membangun tidak hanya merusak hutan, tapi membangun dengan cara yang lain juga bisa. Membangun tidak hanya mengorbankan ekosistem, tetapi juga bisa dengan cara yang lain, dengan cara-cara yang modern, dengan cara-cara yang benar-benar menjaga kehidupan ke depan. Kehidupan ke depan berarti kita membangun dengan tidak mengorbankan alam dan generasi berikut. Itu simbol daripada noken sendiri. Nah, sehingga di dalam itu, misalnya tadi, menciptakan ekonomi kreatif, itu membantu sekali. Kalau dulu itu noken memang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa tempat di mana wadah, di mana perempuan pergi ke hutan untuk mencari makan, mereka muat di dalam itu dan kemudian bawa ke rumah untuk mempersiapkan kepada keluarga. Nah, itu simbol noken. Saya secara pribadi juga mengikut mama. Sejak kecil, itu kan kita di daerah Awiyu, di Kampung Hoya, di distrik Punakayakomi, itu sering kita ke hutan, bela ulat sagu, pangkor sagu, mama isi sagu di motu, pikul di motu, baru kita ikut sama-sama jalan. Jadi pengalaman kecil itu ada. Sehingga ini artinya bahwa di situ ada sebuah kekuatan yang harus kita lihat dan kita lestarikan. Nah, itu dari pandangan dari saya seperti itu. Iya, mungkin dari saya, kita melihat untuk saat sekarang, noken itu sangat luar biasa untuk kami orang Papua. Dan di sini juga kami dari Majelis Rakyat Papua memberikan masukan kepada kaum perempuan. Saat ini kita melihat dengan pandangan mata kita itu bahwa generasi saat sekarang itu mereka banyak sekali itu tidak tahu menganyam noken. Tapi bagaimana mereka ini juga harus ada kesadaran. Bagaimana mereka harus tahu bagaimana cara membuat noken itu sendiri. Dan ini sangat penting sekali. Hari ini kita melihat orang tua-tua yang biasa anyam, tapi generasi baru itu mereka tidak tahu. Hari ini juga mungkin saya bicara, saya tidak tahu bikin noken. Seperti itu. Nah, ini sangat penting sekali kita membangun komunikasi pemahaman terhadap generasi kita, sehingga kita itu harus belajar juga. Karena sekarang kan noken ini menjadi noken yang memang luar biasa, sudah menjadi bahan pembicaraan dan sudah terkenal sampai di luar negeri secara internasional. Maka kita juga harus diwajibkan setiap perempuan Papua itu harus tahu membuat noken. Begitu. Dan mereka harus punya kesadaran untuk bagaimana kita tetap mempertahankan budaya kita, leluhur kita yang dari dulu mereka punya warisan itu sudah kita generasi sekarang meneruskan. Jadi itu tetap kita harus hidupkan. Jangan sampai hari ini kita diam, ke depan kita bicara noken tapi nokennya terbatas. Nokennya akan punah. Nah, solusi ini yang memang kita perlu bicara sehingga ke depan itu noken tetap hidup. Noken itu bisa berkembang di mana-mana. Kalau dari Pokja Perempuan sendiri kira-kira ada tidak mungkin satu rencana atau artinya solusi lah yang tadi untuk menghadapi tantangan tadi yang tadi Ibu sampaikan bahwa anak muda harus mengenal, harus tahu anyam. Apakah sudah pernah atau mungkin akan kedepannya dibangun kolaborasi lintas sektor mungkin dengan pemberdayaan wanita dan lain-lain untuk lakukan pelatihan-pelatihan? Iya, saya pikir memang ini sangat penting sekali. Dalam hal ini ada pemberdayaan perempuan. Nah, mereka bisa mengusul program ini untuk ke depan untuk adakan pelatihan khusus untuk noken-noken. Kami hari ini bicara noken, tapi kami ini berada dari berbagai macam suku, beda-beda. Noken kita itu tidak sama. Seperti Asmat beda, orang Muyu beda, saya orang Kimam, orang Marin saya beda. Seperti itu. Jadi memang kita dari setiap suku itu kita harus belajar yang kita punya noken itu. Masing-masing harus pertahankan dia punya anyaman noken itu. Sehingga ke depan itu terlihat bahwa inilah noken orang Muyu, inilah noken orang Marin, inilah noken orang Asmat.
Nah seperti itu. Ini perlu kita harus bicara, dan ini perlu adakan program-program seperti itu untuk pelatihan-pelatihan khusus. Sehingga kita hari ini berbicara tapi kadang orang dengar diam. Tapi bagaimana dari pemerintah untuk diprogramkan sehingga kemudian mereka untuk ikut melatih. Kalau dari sisi lembaga agamanya sendiri, bagaimana melestarikan noken tanpa menggeser nilai adatnya? Mungkin pernah kan noken ini digunakan untuk ibadah atau apa sebagai aksesoris? Mungkin dari Pokja Agama. Mungkin Atau saya menanggapi ya, di Asmat itu khusus terlebih saya ceritakan sedikit ya, terlebih di wilayah saya di distrik Sawairma, itu paroki Sawah dan itu kita tatanan keberlangsungan untuk perayaan Ekaristi itu kita kan gerejanya ini kan inkulturasi. Jadi inkulturasi itu ada penyandingan antara bagaimana kita mengenal Allah ini pencipta dengan sandingan daripada lingkungan hidup. Ya, jadi bagaimana leluhur kita itu asal usulnya mereka dari mana? Karena pada saat itu kan agama belum masuk. Itu selalu tetap kita diajarkan itu semenjak saya belum lahir pun gereja inkulturasi itu sudah ada. Iya, gereja berbasis budaya maksudnya. inkulturasi. Iya, inkulturasi. Ya, itu diwajibkan. Jadi kalau kita umpama mau perayaan ada hari-hari umpama kelahiran sebentar lagi kan tanggal 25 Desember ini. Itu ibu-ibu masuk tanggal 1 kemarin itu sudah. Itu satu malam mereka sudah meriah untuk kelahirannya, menjemput kelahiran itu diwajibkan pakai noken. Satu malam itu mereka goyang. Hari kedua masuk dari tanggal 1 masuk tanggal 2 Desember. Itu diwajibkan untuk pihak laki-laki. Jadi tanggal 1 itu sebelum mereka itu mereka goyang satu malam. Hari kedua tanggal 2-nya itu mereka langsung masuk hutan untuk ambil pandan, pokoknya hasil hutan bagaimana mereka bisa mengilustrasikan anyaman ini noken dengan bentuk Bunda Maria dengan dia punya tempat yang itu mereka buatkan dalam bentuk yang besar kayak tikar itu. Di situ diilustrasikan itu ada binatang-binatang yang pada saat itu Ibu Maria ini Ibu Yesus itu melahirkan Yesus ini kan di kandang Betlehem itu semua diilustrasikan, digambarkan. Itu dalam bentuk anyaman, noken itu dari pandan. Dalam bentuk anyaman. Iya, dalam bentuk anyaman. Luar biasa sekali. Iya, itu. Jadi itu pengalaman dari saya dan itu bukan hanya di Sawairma saja, itu sudah hampir di distrik Fai, Aceh. Itu ada beberapa instansi yang gereja berbasis inkulturasi. Ya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berarti kalau bisa kita tambahkan sedikit Pak Ketua, mungkin dari Pokja Agama juga bisa mungkin berkoordinasi ya. Artinya mungkin dengan keuskupan atau gereja-gereja. Seperti tadi kalau Pak Ketua bilang PNS wajib pakai noken, di gereja juga mungkin kalau ada misa inkulturasi, ya umat datang dengan noken. Iya, Kemarin yang didorong. memang pada prinsipnya itu kan gereja ini menghargai satuan lokal yang ada di setiap wilayah. Jadi misalnya kalau gereja Katolik ini masuk berarti kan dianggap sebagai gereja lokal. Gereja lokal maka dia harus menghormati, menghargai budaya setempat. Maka tradisi dan budaya itu yang kemudian dimasukkan di dalam tata liturgi. Misalnya kalau di gereja Katolik, kalau di Protestan seperti apa? Karena itu bagian daripada penghargaan dan penghormatan. Bagaimana gereja masuk di dalam tatanan adat yang ada. Sehingga ini perlu momentum ini juga menjadi refleksi bagi kita, khususnya kita yang berada di Papua Selatan mayoritas Keuskupan Agung Merauke, juga bisa melihat bahwa proses inkulturasi ini sangat penting sekali, dalam artian bahwa gereja juga berperan untuk menjaga tatanan adat masyarakat atau umat Katolik yang ada di Keuskupan Agung Merauke, dan juga bagi teman-teman dari agama sahabat, Protestan, dan juga mungkin Muslim, sehingga kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjaga itu. Nah, itu yang perlu kita lihat bersama-sama, karena kita kalau mau menjaga ini kita harus melakukan satu tindakan.
Nah, sehingga ini perlu kita komunikasikan dengan lembaga-lembaga terkait, misalnya Sinode, Keuskupan, MUI, dan lembaga yang lain, sehingga kita bisa coba untuk menerapkan hal ini. Dan itu harus kita sama-sama mengakui bahwa gereja berada di tanah Papua, maka dia harus melakukan sesuai dengan tradisi Papua. Itu yang benar. Segala aktivitas gereja, misalnya dalam perayaan apa semua, harus dilakukan sesuai dengan warna Papua. Bukan kita memaksakan, tetapi itulah tradisi yang harus kita menghargai, kita menghormati. Kenapa kalau di Jawa orang bisa pergi setiap hari Minggu ibadah dengan bahasa Jawa, kenapa tidak di Papua? Bukan dipaksakan, tapi gereja menghormati itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, mungkin dari saya, kami kaum perempuan Papua, kreativitas tangannya luar biasa membuat noken. Tapi hari ini kendala terbesar adalah pemasaran. Nah, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk membuat pusat pembelanjaan. Pusat pembelanjaan, di situ ditampilkan, galeri, di situ tampilkan segala anyaman noken dan segala ciri khas entah dari noken sampai makanan itu harus dibuat dan tersediakan di situ. Nah, ini yang perlu dibicarakan masalah persoalan ini. Karena ini kendala terbesar. Hari ini perempuan-perempuan Papua itu mereka siap untuk membuat. Tapi kadang mereka jual, tidak laku, kadang dengan harga yang di bawah, akhirnya mereka putus asa. Tadinya yang mereka semangat untuk mereka harus tekuni usaha itu, tapi karena terkendala dengan pemasaran, sehingga mereka patah semangat, diam lagi. Nah, ini perlu dipikirkan untuk bagaimana kita mendorong mama-mama kita ini. Kita harus siapkan tempat, sehingga di situ menjadi semacam pasar sentral begitu, sehingga orang dari mana saja datang itu mereka sudah tahu alamatnya, tempatnya di sini, sehingga mereka tidak perlu cari-cari lagi, langsung menuju ke situ di tempat itu. Yang ini yang perlu dipikirkan bersama dan harus disediakan untuk mama-mama Papua, untuk orang Papua seperti itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Iya. Kalau dari saya memang asal aktivis, jadi saya akan bicara dari sisi saya sebagai aktivis. Iya, bagus. Iya. Jadi pandangan saya tentang men ini, saya tidak bicara noken, saya mungkin bicara lebih baik men gitu. Iya. Saya orang Muyu, ya saya pasti bicara soal men. Iya, men ini kan identik, tadi dibicarakan bahwa identik saya perempuan gitu. Jadi saya kasih tahu begini, kalau saya jalan begitu, kalau saya tidak bawa men itu saya rasa setengah mati begitu. Saya rasa setengah mati, jadi ada yang kurang begitu. Walaupun ini sudah pikul tas yang lain, tapi saya rasa ada yang kurang. Padahal barang-barang saya sudah kasih masuk di tas, di ransel ini. Tapi saya merasa ada yang kurang, saya harus pakai men, begitu. Pakai men itu sudah biasa begitu, sudah budaya, saya harus pakai jalan. Kenapa? Karena kalau saya lihat perempuan itu dia melahirkan itu bukan berarti melahirkan dia hamil baru melahirkan, tidak. Kenapa saya bilang begitu? Karena di men ini perempuan itu pikiran itu semua ada di sini, begitu. Dia bongkar-bongkar, dia lihat, aduh ini ada yang kurang nih, begitu. Jadi bukan soal melahirkan yang dimaksud secara fisik, tapi perempuan itu dia melahirkan semua, dia bisa lihat semua, begitu. Ide-idenya. Iya, itu perempuan itu satu. Yang kedua, perempuan itu dia penjaga hutan, penjaga pangan. Perempuan itu dia penjaga pangan. Yang ketiga itu perempuan itu identik dengan anak, identik dengan pangan, identik dengan hutan, gitu. Dan saya tidak tahu bahwa hari ini saya harus pakai baju yang ini, saya harus pakai baju ini. Saya mau kasih tahu kepada orang bahwa hutan itu identik dengan perempuan. Kalau misalnya
hutan tidak ada yang seperti tadi disampaikan. Kalau hutan ini tidak ada, berarti semua juga habis. Saya perempuan juga tidak ada begitu. Kenapa saya bilang begitu? Saya akan pergi cari, karena saya ini bisa pergi cari kayu bakar. Kayu bakar tidak ada. Ini kayu bakar. Kalau misalnya genemo atau pohon sagu tidak ada, atau pohon untuk bikin perahu tidak ada, atau pohon untuk bikin dayung, karena dayung gitu juga ada dia pohon, perahu juga ada dia pohon, begitu. Anak panah juga, busur, itu juga ada dia punya pohon-pohon masing-masing. Kalau misalnya tidak ada, itu berarti kita juga tidak ada. Macam tadi saya katakan bahwa anak cucu kita akan tidak tahu bikin anak panah itu seperti apa. Macam tadi dikatakan bahwa sampai hari ini juga saya bicara-bicara, saya orang Mulu, saya tidak tahu bahasa. Karena bahasa itu identik dengan kita. Karena identik dengan perempuan. Iya kan? Karena saya bilang begini, ada bahasa bilang begini, kalau mengajar satu laki-laki, minta maaf bapak-bapak, para laki-laki, mengajar satu laki-laki itu kita mengajar satu orang. Kalau kita mengajar satu perempuan itu mengajar satu keluarga atau satu dunia ini. Karena apa? Itu biasa perempuan itu yang pegang anak-anak terus dia bicara, ayi netana enang ambe, itu dia yang kasih belajar bahasa, dia yang kasih tahu. Begitu. Kalau saya punya mama dia bicara bahasa Indonesia setiap hari, saya juga bisa bicara bahasa Indonesia setiap hari. Tapi kalau di dalam keluarga mama saya bicara bahasa, pasti saya juga tahu bahasa. Begitu. Dan hari ini pikiran ke depan, saya sudah bicara dan ketua MRP ini, saya sudah cerita kemarin, Pak Ketua, kita harus mulai anak-anak ini, kita sudah mulai harus belajar orang bahasa, karena bahasa itu menentukan orang itu. Begitu. Itu pikiran sementara. Ke depan bahasa anyam noken macam tadi dikatakan oleh Ibu yang mulia Ibu Frederika, bahwa semua perempuan-perempuan itu kasih belajar anyam men ini. Tapi hanya bukan, saya pikir bukan hanya perempuan, laki-laki juga kasih belajar bikin busur itu bagaimana, bikin dayung itu bagaimana, cara bikin perahu bagaimana, cara bikin tifa bagaimana. Sampai hari ini kita tidak tahu. Sekarang hari ini, saya pikir ini sabuang untuk yang mulia mereka, supaya mereka bisa pikir-pikir bicara dari pemerintah. Saya aktivis, saya boleh ngomong saja. Terima kasih, mungkin yang itu pikiran sementara. Ya, kita sambil saja, mungkin ada yang mau menyambungkan, langsung kita sambil berdiskusi. Iya, jadi noken ini dia mengisi berbagai macam beban berat yang terlihat dan tidak terlihat. Hanya kita pikul baru kita bisa rasa bahwa oh ini berat. Jadi segala rahasia itu tersimpan di dalam noken ini. Seperti itu kan. Untuk itu noken ini dia punya nilai ekonominya itu luar biasa, dan hari ini membuktikan bahwa orang Papua, kebanyakan perempuan Papua itu duduk anyam noken itu dan penghasilannya itu dari noken. Seperti itu. Ini fakta yang sekarang terjadi. Cuma yang tadi saya bilang itu kendala pemasaran. Nah, sekarang kan sudah modern. Tadi saya ada bilang pasar sentral. Di situ kita bisa jualan sistem online. Di sini juga harus ada program pelatihan untuk bagaimana perempuan-perempuan yang usaha-usaha kecil-kecilan yang ada itu mereka bisa jualan sistem online. Nah, ini juga perlu kita belajar mereka sehingga mereka juga tahu bahwa oh, ini sudah zaman modern, sudah saatnya juga kita harus maju. Kita juga harus berkembang seperti perempuan lain. Nah, ini yang memang hal-hal seperti ini yang perlu dilihat dengan jeli oleh pemerintah. Dan ini kita ini otonomi khusus. Kenapa dipikir-pikir untuk dianggarkan itu? Seharusnya itu harus dianggarkan. Kepentingan orang Papua itu harus dianggarkan, dilihat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Ibu ingin bahwa adanya central market untuk harus ada, harus lalu ada. ada penciptaan pasar, pemerintah membantu bagaimana galeri lah, bisa betul-betul. minimal galeri. Ya, galeri ya. Galeri noken di bandara di tempat-tempat umum tuh. Iya. Jadi kita Sekarang tidak bisa seperti yang itu saja yang kita melihat sekarang. Perlu ada perubahan, itu yang sangat diharapkan oleh semua orang, siapapun dia orangnya. Nah, ini satu pertanyaan.
Pak Ketua, mungkin Pak Ketua Pokja Adat atau Pokja Agama atau Ibu Wakil juga bisa menambahkan. Jika tidak ada intervensi serius dari MRP terkait ini, 10-20 tahun lagi kita lihat Noken seperti apa. Barangnya akan hilang. Makanya saya pertama secara keluarga itu saya mulai dengan saya dan anak-anak, saya bilang harus makan. Dan hari ini pemerintah khusus provinsi maupun kabupaten harus menggunakan Noken. Ini sebagai wujud identitas. Ya. Di tengah orang banyak, walaupun orang non Papua, ketika dia pakai Noken ini kita tanya pasti dia dari Papua, dia akan bilang saya dari Papua. Ini saya dapat dari Papua. Kita masuk di ruang Dir Otsus, itu bentuk Noken dari beberapa daerah di Papua itu dipasang. Itu sebagai bentuk ciri khas. Ini di Jakarta. Kalau kita orang Papua tidak gunakan ini, waduh, ini menjadi kekhawatiran. Maka kita sudah harus gunakan Noken. Jadi Noken ini merupakan identitas orang Papua. Saya tidak berikan contoh di tempat lain karena saya lihat di Merauke belum terlalu eksplor. Tetapi kalau di Asmat, hari pas bulan Oktober, semua pada ambil bahan-bahan. Itu contoh yang harus dibuat di Merauke. Semua sudah mempersiapkan. Hanya dengan segala macam kreativitas. Contoh-contoh model-model, ada yang berupa nyaman men, ada yang Noken ini, Noken. Kalau saya mau bilang ini Noken harga mungkin 50.000. Tapi dia bisa bentuk cover, dia bisa bentuk ransel, dia bisa bentuk dompet, itu yang di Asmat punya kemarin. Jadi pada saat hari pesta budaya Ini variasi-variasinya. Variasi itu, sehingga orang tidak datang monoton itu ya Noken begini. Nah, kita lihat dari dasar Noken ini juga bisa dibuat baju yang cantik-cantik, yang bagus dari baju ini Noken. Jadi ada pengembangan industri kreatif ya? Ya, dia ada pengembangan. Sehingga orang datang di sana, mama-mama juga tidak merasa bahwa ngapain aja namanya Noken. Paling kalau cuma pakai saja habis rusak, habis itu habis. Tetapi ekonomi ini, peningkatan ekonomi ini, ekonomi rumah tangga, ekonomi rumahan itu yang perlu digenjot dari dasar membuat Noken orang Papua. Sehingga tidak hanya pada saat hari Noken kita juga merayakan hari Noken biasa-biasa saja. Sekarang, tetapi manfaat ekonomi bagi perempuan itu yang harus ditingkatkan. baik. Seperti itu. Saya tambahkan sedikit. Kalau kita lihat kan tadi Ibu sampaikan bahwa ada pemanfaatan untuk industri kreatif dan lain sebagainya. Tetapi dengan bahan baku yang semakin terbatas seperti ini, apa yang harus Bahan baku yang terbatas ya, mohon maaf ya, kalau misalnya di Merauke oke, mungkin kita bisa pikirkan bahan baku yang akan terbatas. Tetapi kita harus ingat bahwa hutan yang ada di Asmat itu, dia itu hutan, selain hutan lindung, hutan yang bisa diambil hasilnya, terutama tentang sagu itu belum ada investasi masuk ya, kalau di sana. Sehingga memang diambil sagu, pohon sagu itu kan akan tumbuh tuh puluhan tahun, baru dia bisa ada sagu. Tetapi sagu yang kecil-kecil yang dia baru tumbuh ini kan diambil pucuknya. Itu dengan bahan baku dari sagu, bahan baku dari gaharu, bahan baku daripada yang tadi itu dari dari genemo, itu kalau di Asmat itu ya masih ada lah. Jadi tidak semua tempat itu dia tergusur oleh sawit. Ada tempat-tempat hutan-hutan yang dia hutan lindung dan hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga mungkin kita lebih condong kepada hutan-hutan yang digusur akibat itu investasi, perlu ada reboisasi hutan. Jangan sampai semua hutan diisi oleh sawit. Seperti itu yang kedepannya harus dipikirkan. Dan peningkatan ekonomi ini, kalau boleh setiap saya lihat setelah saya 2 tahun ada di Merauke ini, kayak biasa-biasa saja. Nanti event-event tertentu mama-mama bawa Noken jual, kayak tidak laku. Tetapi harus didobrak ya, buat event yang bisa melibatkan orang banyak dan Nokennya habis. Kalau di Asmat, berarti harus ada pameran Noken. Pameran, dia 1.000 Noken. Berarti tahun depan kita usulkan kepada pemerintah harus ada pameran Noken. Pameran. Berarti kita bikin festival Noken lah. Festival Noken. Festival Noken Papua Ya, Selatan. itu untuk 4 kabupaten. Jadi momennya itu 4 Desember ini festival Noken. Jadi
Asmat baturun, Asmat punya, Boven baturun, Boven punya, Merauke tampilkan Merauke punya, Mapi baturun, semua kumpul kita festival di Nah, itu peningkatan ekonomi rakyat. Sekarang peningkatan rumah. dukungan paling ideal dari MRP. kita kawal di program. Kawal. Iya, kita kawal di program, khusus di ekonomi Perindakop itu. Ya. Jadi di pariwisata dan ekonomi kreatif itu Kreatif, ya. harus outsource-nya ke arahnya ke sana. Iya, Festival Noken intervensi kita kepada dinas pariwisata itu dan nomor ekonomi satu. kreatif, pemuda dan Ekonomi kreatif, mungkin pemuda dan olahraga, juga Perda tentang aturan penjualan noken kepada siapa. Sebab saya lihat itu sembarang-sembarang orang bisa jual, teman-teman kita, mohon maaf ya, dari luar. Harus ada perda khusus mengamankan hak orang Papua. Contoh tentang noken dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita bicara tentang peningkatan ekonomi, berarti noken ini harus bisa dijual kepada siapa saja. Iya, itu memang Maksudnya pelaku. yang pelaku penjualannya. Pelakunya, pelakunya. UMKM-nya itu ya. Nah, itu kita harus Siapa saja yang boleh Ya, jual boleh. noken ini? tidak boleh, Tidak boleh sembarang orang. sembarang Ya. jual, kecuali orang Ya. Papua yang punya galeri diizinkan untuk bisa jual roken, mungkin bisa diizinkan untuk jual-jual hasil sesuai dengan orang Papua punya mungkin karena pinang tadi kah, toh atau apa. Noken itu bagian dari identitas toh. Betul. Ya. Boleh. Jadi Jadi harus dia melekat, khusus. dia melekat. Hanya Dia- orang Papua yang boleh jual. Boleh jual. Iya. Nah, itu yang mungkin saya bisa Jadi tambahkan dari paket itu. begini, kalau oke, dari sisi untuk keberlanjutan ya, keberlanjutan itu pertama, ini kalau bisa masuk dalam pendidikan muatan lokal ya, kurikulum muatan lokal, dalam hal ini dinas pendidikan, yang sudah harus berpikir untuk bagaimana ini dicanangkan dalam program. Tentunya seperti tadi disampaikan bahwa kita perlu keberlanjutan tentang siapa yang memproduksi ini. Yang memproduksi ini kan harus dari anak-anak, sehingga itu mungkin bisa menjadi kurikulum yang diajarkan di setiap sekolah. Siapapun juga bisa Muatan wajib lokal. untuk mengetahui cara buat men, noken, motu atau apa namanya? SIC ya. Nah, sehingga ini benar-benar artinya dilaksanakan untuk tadi keberlanjutannya itu. Nah, terus secara ekonomi memang perlu kita ada regulasi untuk membatasi segmentasi penjual ini. Jadi pelaku aktif ekonomi ini adalah orang asli Papua, khusus perempuan. Maka mungkin produk ini berada di tangan mereka karena mereka produsernya memproduksi dan langsung menjual. Nah, setuju juga dengan kalau misalnya festival ya, festival dilaksanakan sehingga perputaran ekonomi itu ada. Tentunya juga bahwa men ini selain harus kita konsisten juga ya, artinya begini. Kalau kita mau jaga lingkungan, maka men selain dia sebagai bagian daripada ekonomi, tapi juga bagian daripada kampanye untuk menjaga lingkungan. Nah, contoh kalau macam misalnya diwajibkan kepada pemerintah setiap pasien untuk pakai, itu bagian juga daripada strategi untuk mengkampanyekan untuk menjaga juga lingkungan. Selain itu juga mungkin marketnya keluar tetapi yang dibawa itu adalah isu lingkungan. Nah, sehingga target pasarnya itu adalah untuk mereka yang benar-benar punya konsen terhadap lingkungan. Nah, itu yang kita harus jadikan men sebagai simbol itu. Nah, jadi berarti misalnya orang masuk daripada menggunakan tas plastik untuk belanja, Lebih baik. pakai noken ini masuk belanja. Ya, tas jadi- plastik bisa ada dampak lingkungannya besar. ya, dampak lingkungan. Jadi kita geser yang berdampak, bisa plastik diganti dengan noken. Jadi orang datang langsung belanja, di situ noken sudah disiapkan. Jadi perputarannya jalan terus begitu. Jadi kita bisa kerjasama dengan supermarket yang ada di sini. Ibu-ibu bisa siapkan noken yang praktis, yang bisa isi hasil belanjaan, belanjaan di, bukan hasil belanjaan tapi belanjaan di supermarket itu bisa dimuat dalam kantong yang namanya noken begitu. Jadi artinya bahwa ini bagian daripada sektor ekonomi. Banyak sekali potensi Papua Selatan. Selain dari noken, juga dari olahraga. Olahraga itu banyak sekali juga kita punya banyak atlet-atlet yang hebat. Itu mereka harus diberikan prestasi, diberikan apresiasi, diberikan dukungan. Dan karena setiap fisik tubuh orang asli Papua ini punya potensi ekonominya luar biasa. Misalnya kaki. Kaki ini kalau dikelola dengan baik itu akan menjadi pemain bola yang hebat. Maka diberikan apresiasi. Nah, oleh karena itu kita lihat misalnya dari noken hari ini kita bicara, tapi juga ada sektor yang lain. Nah, itu yang perlu kita lihat bersama-sama. Nah, tetapi di zaman yang sekarang, yang perlu saya sampaikan menjadi satu catatan khusus saja sendiri untuk perempuan,
bahwa sekarang ini kita telah mengadopsi yang namanya emansipasi dari konsep Barat, emansipasi gender dari konsep Barat yang mulai merasuki tatanan kehidupan kita. Seperti apa itu? Nah, begini, mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, itu adalah konsep Barat yang seharusnya tidak boleh kita terapkan. Kita harus lihat dalam tatanan adat, tatanan budaya, tatanan gereja, sehingga di situ ada keseimbangan. Kalau misalnya perempuan kemudian kita menggunakan konsep Barat dengan konsep emansipasi, maka di situ tidak ada kerukunan. Misalnya, kau bisa menghasilkan uang, saya juga bisa menghasilkan uang. Lalu siapa yang nanti kerja? Artinya di situ ada yang perlu kita perempuan Papua, kita orang Papua saling mengingatkan. Jangan kita terlepas dari tatanan budaya dan agama kita. Kita boleh saja serap konsep dari luar, tetapi harus kita filterisasi dengan nilai-nilai kearifan lokal kita untuk menjaga itu. Sehingga perempuan Papua memang dia hebat di luar, tapi dia hebat juga di rumah. Seperti itu. Menarik tadi yang Pak Ketua dengan Pak John tadi sampaikan bahwa muatan lokal. Selama ini kan kalau kita lihat itu belum pernah ada ya intervensi dari MRP ke lembaga pendidikan. Dalam hal ini mungkin guru yang mengajar tentang muatan lokal. Kira-kira apakah ke depan ada mungkin satu lembaga khusus yang menampung pegiat-pegiat, mungkin orang-orang yang lebih paham tentang adat istiadat untuk mengajar baik ukiran, anyaman, bahasa. Itu harus ada sekolah khusus. Memang Apa bisa dipikirkan ke depan atau ke saya beberapa waktu saya di Asmat, saya sempat mengunjungi museum. Program di museum itu ada waktu-waktu tertentu anak sekolah mereka datang. Mereka datang berkunjung ke museum itu. Itu luar biasa program itu. Jadi mereka datang lihat. Itu di dalam museum di Asmat yang dikelola oleh Keuskupan itu. Luar biasa semua atribut adat, lukisan semua ada. Termasuk ini. Esen. Oh itu ada semua lengkap. Jadi anak-anak sekolah itu mereka mulai datang. Bukan hanya anak-anak asli Asmat aja, anak-anak Papua pada umumnya dan juga saudara-saudara anak non Papua ini mereka datang, mereka melihat. Itu bagian dari strategi muatan lokal ya. Nah, saya diskusi dengan pengelola, saya bilang apakah ini kita tidak dorong menjadi museum tidak hanya di Asmat tapi dia menjadi museum di provinsi. Jadi 4 kabupaten ini punya atribut termasuk ini. Kita bicara Noken ini mereka paham di situ. Bahkan di situ mereka datang untuk merajut Noken itu di tempat itu. Jadi anak-anak sekolah juga ada waktu-waktu tertentu mereka datang. Oh lihat orang merajut Noken, orang memahat, ini orang membuat busur, orang membuat dayung, bahkan orang membuat perahu, patung. Itu kita belajar di situ. Karena tidak orang Papua ini tidak hanya ngomong-ngomong, langsung harus praktek. Langsung praktek. Gitu. Sehingga ini juga menjadi rekomendasi penting untuk Dinas Pendidikan untuk kurikulum lokal ini menjadi penting sekali. Ya. Artinya kalau kita tarik dari kita punya perbincangan yang akan didorong MRP ke depan, kalau yang saya rangkum pertama kita akan membuat perdasus tentang penggunaan Noken, pelestarian budaya terkait khusus Noken, terus mungkin masuk juga ke muatan lokal ya. Akan ada kolaborasi di sana juga dengan dunia pendidikan untuk bagaimana budaya ini tetap lestari seperti begitu. Saya mungkin saya. Oh iya. Saya tertarik tadi apa kita mau bilang moderator yang dikatakan bahwa ada lamber. Iya. Kalau misalnya yang mulia mereka lihat 10 atau 20 tahun Bokmen ini masih ada atau Noken ini masih ada. Kalau dari pandangan saya itu bahwa kalau misalnya hari ini kita jaga hutan, hari ini juga kita bisa panen, ada men, ada Noken, ada kain dayung, ada kayu untuk bikin busur, tali untuk busur, tali bisa bikin tipa. Tapi kalau hari ini kita hutan ini habis, hari ini kita hutan habis, hari ini besok kita tidak, saya bilang kita tidak lihat. 10-20 tahun men tidak ada, Noken tidak ada, bulu kasuari tidak ada, saham tidak ada, rusa tidak ada, semua tidak ada. Karena tempat-tempat sudah tidak ada. Itu yang saya mengatakan bahwa hari ini malu.
Noken ini bagian dari kampanye lingkungan menjaga hutan. Itu yang saya bilang untuk hari ini, hari Men, karena Men itu dia bawa perdamaian, dan tadi dikatakan oleh Ibu Wakil Ketua. Begitu. Jadi kalau hutan habis, semua juga habis. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Sudah. Oke, untuk sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, saya ingin memberikan pertanyaan ke masing-masing Bapak dan Ibu, mungkin dijawab masing-masing ya. Harapannya Bapak Ibu di Hari Noken Sedunia pada tahun ini, dan juga apa sih arti Noken itu bagi Papua Selatan? Mungkin dimulai dari Ibu Maria. Silakan. Saya mengartikan Noken itu sebagai saya. Saya itu perempuan, gitu. Dan saya mengisi yang macam tadi saya katakan, saya melahirkan, saya menjaga hutan, saya menjaga pangan, dan saya identik dengan pangan, saya identik dengan hutan, dan saya identik dengan anak. Terima kasih. Oke, wah, menarik ya kalau Pet ya. Luar biasa, sangat dalam maknanya. Oke, silakan Kak. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, Noken itu dia memberikan kehidupan. Karena di situ dia termuat ada terlihat dan tak terlihat. Dan dia memberikan kehidupan kepada kami orang Papua. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Adik Lambert dengan Ibu. Iya. Kalau saya sebagai Ketua Pokjadat Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan, karena saya harus monoton bicara kelembagaan. Karena lembaga ini kan dikasih, ini lembaga representatif kultur, yang mana kita berbicara kultur itu tulen. Itu. Tapi ketika kita berbicara tulen itu kan pasti melihat juga beberapa faktor. Ada pertimbangan-pertimbangan dengan era reformasi, teknologi yang masuk, pasti banyak ada pergeseran-pergeseran. Jadi itu harapan saya dengan pesan bahwa ya Noken ini kami sudah menjabarkan secara khusus dan umum, fungsi-fungsinya itu kami sudah paparkan, kami sudah menyampaikan. Tapi harapan saya ya ini hanya monoton, bukan hanya MRP saja sebagai lembaga representatif kultur, tapi diharapkan kepada negara, ya kepada bangsa dan pemangku kepentingan dan pemerintah, dalam hal ini birokrasi, forum komunikasi pimpinan, entah itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, ini sama-sama kami harus ya punya peduli, harus prihatin. Kalau hari ini Noken Sedunia tanggal 4 Desember, ya hari ini kita tidak mengenang itu. Ya banyak imbas, banyak ada program-program yang nantinya kemudian ini ya efek jerahnya negatifnya ini sangat besar, kemudian nantinya akan dirasakan oleh orang asli Papua, terutama Papua Selatan, yang mana Noken ini penting. Noken ini ada hubungan dengan alam, itu. Noken ini ada hubungan dengan semua kehidupan yang ada yang kita ada hidup di tanah Papua Selatan ini, dari tanah, pohon yang ada, hutan belantara yang ada dari 4 kabupaten. Nah, itu jadi harapan saya tetap mengurangi eksploitasi hutan sambil mempertimbangkan kita semua, itu bukan hanya para kaum pemerhati, ibu-ibu, atau mungkin dalam bentuk apa yang mereka bentuk mungkin kooperasi atau MRP ya, tapi mari untuk ya pemerintah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten kita melihat sama-sama itu sebelum mungkin kita mempertimbangkan ya ada investasi apa begitu, ya harus pertimbangkan budaya kita, jati diri kita, karena ini akan kembali kepada harkat dan martabat. Itu seperti itu. Mungkin itu saja pesan dari saya selaku Ketua Pokjadat Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan. Demikian saya kembalikan. Silakan. Ya, Ibu Wakil. Baik, terima kasih. Jadi sudah saya sampaikan bahwa Noken itu identik dengan perempuan dan ketokohan seorang laki-laki. Bagaimana ketika Noken ini dia tidak ada, berarti semuanya itu bingung mau taruh isi barang di mana. Itu artinya apa? Noken itu membawa peningkatan ekonomi keluarga di dalam rumah. Terus yang kedua membawa perdamaian ketika ada tamu-tamu datang.
Terus yang berikut itu mungkin menjadi identik dengan budaya, menjadi pelestarian budaya. Sehingga mari kita bersama-sama, hanya noken itu merupakan noken, tetapi lebih daripada itu kita menjaga, karena asal membuat noken ini kan bahan bakunya dari hutan. Mari kita menjaga hutan, melindungi hutan. Ketika hutan sudah tidak ada, kita wajib untuk reboisasi, menanam hutan kembali. Itu saja, untuk demi kepentingan anak cucu kita kemudian hari. Ya, baik. Noken ini sebagai sebuah benteng pertahanan untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem dunia, yang mayoritas kita Papua ini adalah hutan terbesar kedua dari Amazon. Maka noken ini bagian daripada benteng di mana menjaga semua keutuhan sistem ekosistem dunia dan tentunya memberikan dampak yang positif dalam kemajuan manusia. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Setiap pengambil keputusan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah harus benar-benar mempertimbangkan ekologi, terutama sekali melihat bagaimana kelangsungan ekosistem dan juga kelangsungan manusia Papua yang mempertahankan budayanya, tetapi mereka juga sedang mempertahankan bagaimana keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Oleh karena itu noken ini menjadi simbol di mana noken ini memberikan kami kehidupan sebagai orang Papua, di mana kami dilahirkan. Kami juga mencintai noken. Itu sama seperti kami mencintai orang tua kami sendiri, mencintai bapa dan mencintai mama. Karena dari situlah mereka membawa makanan dari hutan dan membesarkan kami. Itu pesan dari saya, sehingga di momentum Hari Noken tanggal 4 Desember ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi kita semua, seluruh komponen masyarakat yang ada di 4 kabupaten, supaya bisa melihat momentum Hari Noken ini sebagai satu simbol di mana kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjaga kelangsungan hidup kita, tetapi kita juga sedang menjaga tatanan kehidupan di planet bumi ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, Tuhan, mungkin pertama itu saya memberikan apresiasi dan sanjung kepada saudara Titus Pekei yang menggagas noken ini. Maka dia layak untuk menjadi tokoh noken sedunia, karena ini gagasan besar luar biasa, terlepas dari budaya dan diangkat menjadi noken menjadi warisan dunia lewat UNESCO ini, sehingga bagi saya ini saudara Titus Pekei ini harus menjadi tokoh noken sedunia. Yang kedua, ini noken ini sudah harus wajib kami gunakan di Provinsi Papua Selatan. Sehingga saya pikir beberapa strategi tadi kita sudah diskusikan, itu bisa didorong. Untuk itu perlu harus ada perdasus, sehingga mungkin nanti ke depan kami coba mendorong perdasus terkait dengan nilai-nilai budaya termasuk noken. Dan tadi sudah panjang lebar, mungkin di akhir ini atas nama pimpinan dan pimpinan Pokja, pimpinan Dewan Kehormatan, serta anggota Majelis Rakyat Papua, kami mengucapkan selamat Hari Noken sedunia, dan noken wajib digunakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir pada obrolan kita pada hari ini ya, Kak Lambert ya. Ya. Dan demikian sudah obrolan kami pada hari ini bersama Majelis Rakyat Papua Selatan dan juga aktivis terkait noken. Dan mari di Hari Noken Sedunia ini kita harus bangga mengenakan noken dan juga melestarikannya. Akhir kata, saya Jessica Ardana mewakili kru yang bertugas dan juga Saya Lambertus Silubun, Info Papua Selatan, membangun melalui informasi.